10. Banyak banget nih orang yang tanya, emang berobat di Penang itu bagus banget. Cara berobatnya gimana? Pasti ribet. Aku juga awalnya nggak percaya, tapi di video ini aku bakal bahas tuntas pengalaman kami berobat di sana. Menurut aku nggak ribet sama sekali, bahkan sangat-sangat mudah. Ini semua benar-benar real ya, sesuai dengan pengalaman kami selama di sana. Jadi selama ini kami memutuskan untuk ke Penang itu gara-gara papa itu selalu ngeluh sakit di bagian perut udah bertahun-tahun. Dan akhir-akhir ini tuh papa sering sakit tulang belakang sampai nggak bisa bangun. Jadi kalau bangun pagi itu kayak berat banget dan sakit banget. Ditambah lagi papa itu ada kondisi yang berhubungan sama prostat. Dan udah berkali-kali berobat di rumah sakit di Indonesia sampai-sampai ada diagnosa dokter yang bilang yang agak sedikit bikin kita shock juga nih. Masa papa dibilang kalau papa itu kena jantung dan harus dipasang ring dan harus operasi. Agak sedikit lain gitu, tapi ya udahlah gitu ya. Dan papa tuh gak yakin banget dengan diagnosa ini, dan apa-apa tuh bilang ke kita, gimana kalau kita ke Penang aja, siapa tahu nih ya di sana diagnosanya beda. Akhirnya kita berpikir dan kita cus ke sana. Prosesnya juga cepat banget karena kita dibantu sama agent dan semuanya itu free tanpa harus bayar sepeser pun, dan semuanya itu disusun, diatur dengan sangat-sangat detail. Jadi tinggal kita berangkat ke sana dan ikutin petunjuk dan semuanya beres dan gampang banget. Dan dari pengalaman selama kami di sana, aku bakal jabarin kenapa aku sangat-sangat setuju rumah sakit Penang bagus dan worth it banget. Yang pertama menurut aku tingkat keakuratan diagnosa. Kok bisa sih? Jadi sesuai informasi yang kami dapatin, semua dokter yang bekerja di sana itu adalah dokter-dokter yang sudah diakui secara standar internasional dan punya pengalaman yang banyak banget. Jadi kamu nggak perlu ragu lagi kalau memang kamu harus berangkat ke Penang. Yang kedua adalah pelayanan yang super cepat. Jadi kita nunggu pelayanan dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain itu kadang nggak sampai 5 menit udah beres. Bahkan yang paling kita notice nih ya, jadi pas kemarin tuh kita butuh informasi dan kita langsung nanya ke petugas dan suster yang ada, dan itu tuh langsung yang sat dibantu gitu secepat itu. Padahal ya posisinya tuh si pelayan dan suster ini tuh lagi sibuk ngerjain dia, tapi dia tuh mau banget langsung bantuin kita. Wah, aku salut banget sih. Dan tau nggak, semua pasien itu diantar ke setiap ruangan oleh petugasnya satu persatu. Sorry loh ya, jadi mereka tuh nggak ada nyuruh kayak gini, nanti ibu bapak ke ruangan ABC ya di sisi kanan ya. No. Semua dilayani dengan sangat baik sampai di ruangan yang harus mereka datangin, dan itu aku salut banget sih. Secara keseluruhan kurang lebih MCU itu kita 3 jaman udah beres dan hasilnya juga diterima di hari itu yang sama. Dan yang ketiga nih ya, cara penyampaian dokternya aku salut banget. Jadi aku sebagai keluarga dan pasien tuh benar-benar bisa paham gitu, oh maksudnya tuh apa, dan semuanya tuh dijelaskan di atas data, jadi bukan yang capcus doang gitu. Dan yang keempat nih ya, biayanya tuh jauh lebih murah daripada Indonesia. Aku bisa bilang ini karena apa? Jadi gini, ceritanya tuh kita melakukan MCU di sana dan kami melakukan tindakan lanjutan itu di Indonesia. Jujur ini penyesalan besar karena setelah kami konversikan ternyata biayanya jauh lebih besar daripada yang harus kami bayarkan kalau kami melakukan tindakan di Penang. Dan yang kelima nih, yang paling penting adalah dokter dan petugas-petugas di sana itu mereka sangat paham bahasa Indonesia. Jadi kamu nggak perlu loading terlalu lama untuk mengerti semua penjelasan. Jadi menurut aku 5 poin penting banget buat kamu pertimbangin kalau kamu pengen ke Penang. Dan kami tuh bersyukur banget ya dengan kami bisa berangkat ke Penang. Akhirnya kami bisa dapetin satu diagnosa yang akhirnya papa dan keluarga semua tuh lega setelah mendengar semua hasil diagnosa dokter. Ternyata papa tuh tidak ada komplikasi, tidak ada jantung, dan semuanya tuh aman. Papa cuma harus melakukan endoskopi dan harus minum obat-obat saja. Akhirnya papa bisa lega dan pulang ke Indonesia dengan baik. Jadi ini rincian biaya yang kami keluarkan di sana. Ada MCU, ada harga dokter, obat, estimasi harga tindakan yang seharusnya kami lakukan di sana tapi kami lakukan di Indonesia, dan penginapan juga yang kami ambil di dekat dengan rumah sakit. Dan kurang lebih yang kita keluarkan sebesar ini. Dan aku juga lampirin ini biaya yang kami keluarkan di Indonesia. Jadi menurut kamu gimana? Ini murah atau mahal?